Hai, welcome back to NTR bersama saya Non. Pada episode kali ini, saya akan mereview series perpaduan antara Stranger Things dengan The End of the Thing World, yaitu I'm Not Okay With This. I'm Not Okay With This adalah salah satu komik karangan Charles Forsman yang kembali diangkat menjadi sebuah series. Setelah sebelumnya, The End of the Thing World cukup sukses dengan 2 seasonnya. The End of the Thing World sudah pernah saya bahas di episode sebelumnya. Dalam series ini, kita diajak kembali menyelami problematika kehidupan remaja yang sedang dalam masa pubertas, atau istilahnya genre coming of age. Di akhir tahun 2018, Netflix secara resmi mengumumkan kalau komik ini akan dibuatkan series. Jonathan Entwistle dipilih untuk menjadi sutradara series ini, yang mana Jonathan Entwistle adalah sutradara untuk The End of the Thing World season pertamanya. Dan juga Shawn Levy menjadi produser untuk series ini, yang mana Shawn Levy adalah produser untuk series Stranger Things. Sehingga itulah mengapa series ini disebut perpaduan antara Stranger Things dengan The End of the Thing World. Dirilis Netflix pada 26 Februari 2020. Total memiliki 7 episode untuk season pertamanya. Sama seperti The End of the Thing World, I'm Not Okay With This memiliki durasi per episode yang pendek, hanya sekitar 20-30 menit. Setelah perilisannya mendapatkan respon yang cukup positif, dengan mendapatkan rating 85% di Rotten Tomatoes dan 7,8 di IMDb. Bercerita tentang seorang gadis remaja 17 tahun bernama Sydney, yang sedang berhadapan dengan problematika kehidupan anak remaja. Di sekolah dia tidak bisa membaur dengan teman-temannya, di rumah dia memiliki masalah dengan ibunya, dan juga kisah percintaannya yang bertepuk sebelah tangan. Ini semakin diperparah dengan kematian ayah kandungnya, yang membuat dia semakin mudah untuk emosi. Untuk itu gurunya menyarankan dia untuk menulis diari sebagai pelampiasan emosinya. Jadi cerita ini berisi curhatan Sydney kepada diarinya. Sesuatu yang aneh terjadi setiap kali emosinya melonjak, membuat benda di sekitar dia bergerak dengan sendirinya. Ternyata Sydney memiliki kemampuan telekinesis. Telekinesis adalah kemampuan memanipulasi benda melalui pikiran, seperti dia bisa menggerakkan, memindahkan, mengangkat, ataupun mematahkan suatu benda. Sama seperti kemampuan yang dimiliki oleh Eleven dalam Stranger Things. Selain berfokus pada drama kehidupan Sydney tentang bagaimana dia menyelesaikan masalah baik dengan teman-temannya, dengan keluarganya, maupun dengan kekasihnya, series ini juga akan menuntun kita mengungkap misteri di balik kemampuan telekinesis yang dimiliki oleh Sydney. Sydney di sini diperankan oleh Sophia Lillis yang sebelumnya dia bermain di film berjudul It. Hampir semua adegan dalam series ini berfokus pada sudut pandang Sydney dengan diiringi voice-over-nya. Melihat Sydney di sini mengingatkan kita pada Alyssa dari The End of the Thing World yang keras kepala dan suka berkata kasar. Dipadukan dengan Eleven dari Stranger Things, seorang gadis remaja yang memiliki kemampuan telekinesis. Karena ini disutradarai oleh Jonathan Entwistle, secara keseluruhan, series ini meniru semua elemen yang ada dalam The End of the Thing World, mulai dari durasi singkat, tokoh utama yang menjadi narator, tema retro tahun 80-an, ton adegan hangat, soundtrack lagu-lagu lawas, dan drama percintaan anak remaja. Bedanya kalau dalam The End of the Thing World, kita melihat point of view dari 2 pemeran utama yaitu James dan Alyssa. Tapi di sini, cerita berfokus hanya pada satu orang, yaitu Sydney. Meskipun banyak kemiripan, namun series ini masih tetap terasa nyaman untuk ditonton, karena mata kita dimanjakan oleh sinematografi yang apik ala-ala The End of the Thing World. Ditambah dengan unsur dark comedy yang menjadi ciri khas komik Charles Forsman, membuat kita tambah enjoy nonton series ini. Jujur saya suka dengan akting Sophia Lillis dalam series ini, terlihat sangat mempesona dengan balutan kostum retro, dan juga memiliki gaya bicara yang khas. Jadi ketika dia bicara, seolah-olah seperti menahan ucapannya. Itu gemesin banget. Goop, trust me, Banana's proud to be a hedgehog, no question. Last night, I almost convinced myself that I cracked the wall in my bedroom without touching it. Namun sayang karakternya tidak ditampilkan dengan konsisten. Di awal dia adalah orang yang pemalu, tapi di akhir episode, tiba-tiba dia menjadi overconfidence. Menurut saya transisi perkembangan karakternya terasa terlalu kasar. Ditambah dengan plotnya yang cukup mudah ditebak. Karena di beberapa episode awal, kita sudah diperlihatkan dengan adegan yang sepertinya akan kita lihat di akhir episode. Jadi belum apa-apa kita sudah diperlihatkan ending dari series ini. Konflik yang diciptakan juga terkesan terlalu sederhana, malah cenderung tidak realistis. Contohnya adalah motif Sydney membunuh Brad.
adalah karena Brad mencuri buku diarinya dan membacakannya di depan umum. Menurut saya motif ini terlalu sederhana untuk membunuh salah satu karakter. Meskipun pada saat itu Sydney belum memiliki kendali terhadap kekuatannya. Kalau di komiknya, Sydney membunuh Brad adalah karena Brad telah melakukan sesuatu yang fatal sehingga menyebabkan Dina masuk rumah sakit. Secara keseluruhan, I'm Not Okay With This merupakan series tontonan anak remaja yang menyenangkan. Jadi saya bakal kasih skor 70% untuk I'm Not Okay With This season pertamanya. Sebagai series perpaduan antara Stranger Things dan The End of the Thing World, rasanya masih kurang greget. Untuk episode selanjutnya saya akan mereview series tentang Pablo Escobar, raja narkoba paling gila di dunia, yaitu Narcos Mexico. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika videonya rilis. Sekian saja untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton. I'm Non, see you next time and bella ciao.